Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alek Abdillah, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2016. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dosen penguji seminar proposal ini yang meluangkan waktunya masih membimbing mahasiswa-mahasiswanya. Yang kedua, mohon dimaklumi Pak, ini saya ada di kontrakan untuk tempat apa adanya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik utama kita, yakni seminar proposal, di mana judul proposal saya yaitu analisis faktor-faktor penerimaan teknologi terhadap Universitas Mata PP menggunakan model integrasi Trastam PPP pada Universitas Islam Lamongan. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kalau berbicara mengenai latar belakang, teknologi informasi ini sudah berkembang ke berbagai dunia, ke berbagai negara. Apalagi teknologi ini berkembangnya sangat cepat. Teknologi ini sudah masuk ke ranahnya dunia kampus. Sekarang setiap kampus rata-rata mempunyai aplikasi atau sistem untuk mendukung perkuliahannya masing-masing. Salah satunya seperti kasus saya, yakni di Universitas Islam Lamongan, di mana di Universitas sendiri sudah menggunakan beberapa fitur, beberapa aplikasi, beberapa sistem. Yang salah satunya yaitu Universitas Mata PP yang sekarang menjadi studi kasus proposal skripsi saya, di mana Universitas Mata PP ini merupakan aplikasi akademik dan keuangan milik Universitas Islam Lamongan. Kegunaannya apa? Yang pertama, mahasiswa, kembali lagi, Universitas Mata PP ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Gunanya untuk melihat akademik, terus pembayaran keuangan, riwayat dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan untuk slide selanjutnya. Oke, kembali ke situ. Universitas Mata PP ini sendiri masih baru, masih rilis pada pertengahan tahun 2019. Untuk penggunanya masih 4 angkatan, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, mengenai Universitas Mata PP ini kan aplikasi ini masih baru. Saya rasa di situ banyak beberapa mahasiswa itu yang mengalami mengenai kayak kekurangan, masih banyak kendala di aplikasi itu sendiri. Salah satu contohnya yakni terkadang aplikasi ini itu nge-lag, tidak bisa digunakan maintenance atau time on. Ini saya pernah pada hari sekarang ini hari apa? Selasa kemarin Minggu itu saya coba mengecek teman saya membuka Universitas Mata PP. Ternyata pada waktu malam hari aplikasi ini time on. Terus yang kedua mengenai pembayaran. Pembayaran ini masih banyak beberapa mahasiswa yang kebingungan bagaimana cara membayar SPP-nya, bagaimana membayar UKT-nya. Oleh karena itu, dari kendala-kendala tersebut yang saya inginkan dari proposal skripsi ini, yakni menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi ini dengan model integrasi Trastam PPP tadi. Oke, masuk ke perumusan masalah. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi Universitas Mata PP menggunakan model integrasi Trastam PPP pada Universitas Islam Lamongan. Batasan masalah, ini ada beberapa batasan masalah, ada 3 poin utama. Yang pertama, aplikasi ini milik Universitas Islam Lamongan. Yang kedua, pengambilan sampel dan personal penelitian adalah mahasiswa pengguna Universitas Mata PP sendiri. Terus yang ketiga, yakni pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling dengan tipe yang diambil yaitu proportionate stratified random sampling. Nanti akan saya jelaskan untuk lanjutannya. Tujuan penelitian ini yaitu ingin dicapainya dan diperoleh dari penelitian adalah untuk mencari dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi Universitas Mata PP menggunakan model integrasi Trastam PPP pada Universitas Islam Lamongan. Oke, saya menjelaskan mengenai aplikasi ini sendiri. Aplikasi Universitas Mata PP adalah aplikasi berbasis mobile gitu ya.
milik Universitas Islam Lamongan, gunanya untuk dalam akademik dan keuangan. Ada beberapa fitur dan beberapa menunya seperti profil, terus akademik, keuangan, pembayaran, riwayat. Ada 5 fitur menu. Oke, mengenai aplikasi tersebut kayak gitu. Terus masuk ke pinjaman pustaka atau penelitian terdahulu. Kalau di proposal saya penelitian terdahulu ada 5. Terus yang saya cantumkan di PPT ini hanya 2. Yang pertama jurnal internasional yang saya ambil dari Science Direct yang berjudul An Essence of Trust and TPB TAM Model with TPB in the Ideal Adoption of Online Text and Empirical Study dengan nama peneliti Wu dan Chen pada tahun 2005. Di sini ada beberapa variabel. Variabelnya itu ada 7. Perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, intention, perceived behavior control, subjective norm, dan trust. Metodologinya itu model integrasi terus TPB. Hasilnya penelitian ini itu berbicara mengenai penggunaan model trust TAM TPB dalam penerapan awal baca online di Taiwan sendiri. Mengenai hasil penelitian ini saya sudah baca, masing-masing dari setiap variabel ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penggunanya sendiri. Terus yang kedua ada penelitian terdahulu, di mana ini saya ambil dari Jurnal Indonesia. Nama penelitinya yaitu Galang Pujo Sejanto pada tahun 2019, agak baru, di mana penelitian Indonesia ini itu juga mengadopsi dan mereplika dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian miliknya Wu dan Chen sendiri. Hasil mengenai variabel metodologi itu sama plek dengan penelitian Wu dan Chen tadi. Terus hasil penelitiannya bahwasanya mengenai MPN G2 dengan pendekatan model integrasi trust TAM TPB ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perspektif penggunanya itu sendiri. Oke, alur penelitian sesuai yang bisa dilakukan para peneliti ini sebelumnya, seperti studi literatur, studi observasi. Studi literatur yang saya gunakan yaitu dengan cara mencari beberapa jurnal, beberapa buku, terus informasi-informasi lainnya. Yang studi observasinya saya langsung terjun langsung ke pihak Universitas sendiri. Kemarin saya sudah ke sana, sudah izin ke bagian PU dan rektorat. Alhamdulillah sudah dapat surat balasan dari rektornya, sudah ditandatangani. Saya sudah mengobservasi di sana kurang lebih 6-7 saya ke sana. Itu mewawancarai semua beberapa mahasiswa yang pengguna aplikasi tersebut. Terus yang kedua juga saya mewawancarai bagian IT yang mengelola aplikasi tersebut. Terus ada perumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan populasi dan simpel, menentukan teknik sampling, penyusunan kuesioner, eligibilitas dan reliabilitas, dan penyebaran kuesioner, terus tabulasi, pengelolaan data, dan analisis hasil dan saran. Oke, kita masuk ke model konseptualnya. Model konseptual ini saya gabungan dari beberapa model, ada trust, TAM, dan TPB. Nah, kenapa saya menggunakan model gabungan ini? Yang pertama, pada awal mulanya ini saya hanya menggunakan model TAM. TAM sendiri itu ada 3, TAM 1, TAM 2, dan 3. Dari situ saya coba menganalisis, membimbing ke dosen bahwasanya TAM 1 ini bisa digunakan. Tapi di situ ada beberapa kelemahan. Salah satu contohnya di TAM itu hanya mendasar mengenai kegunaan dan kemudahan, tanpa ada memasukkan pengaruh dari faktor sosial dan perilaku. Oleh karena itu ketika saya menggunakan TAM 1 itu bisa, tapi ketika saya menggunakan TAM 2 itu tidak bisa, karena ada beberapa variabel yang diterapkan. Contohnya kalau TAM 2 dan TAM 3 itu ada istilahnya variabel experience. Aplikasi ini masih baru, masih belum ada setahun, maka itu belum ada pengalaman dari cutting-cutting sebelumnya. Oleh karena itu tidak relevan. Mengenai itu TAM tadi, terus TPB. Kenapa saya menggunakan TPB juga? Karena saya ingin menambal dari TAM tadi kekurangan TAM, yakni mengenai
faktor sosial. Dari PPBW sendiri lebih fokus ke faktor sosial dan perilakunya itu. Terus ada juga trust, kepercayaan dari setiap pengguna. Lah, beberapa analisis dan beberapa yang cari, ternyata saya mencari di beberapa link-link jurnal internasional kayak Science Direct, IEEE, saya menemukan model integrasi trust TPB yang saya rasa ini sangat cocok digunakan di Universitas Smart APP itu sendiri. Oke, di sini masuk ke model konseptual, ada TAM, TPB, dan trust. Ini ke penelitian dan cek mengenai pengumpulan data. Ada data primer, data sekunder. Data primer ini data survei dengan penyebaran kuesioner. Terus data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada. Metode pengambilan, ada populasi, sampel, teknik sampling, skala Likert, sampel S. Populasi dalam penilaian adalah mahasiswa pengguna Universitas Smart APP sendiri. Sampelnya ini ada 4 angkatan 2016, 17, 18, 19. Terus lah pengguna dari 4 angkatan tersebut, hasil yang saya wawancara kepada pihak mengelola sebanyak 846 mahasiswa. Setelah itu saya masukkan ke rumus Lovin dan hasilnya sekitar ada 272 responden. Terus ada teknik sampling, probability sampling yang sudah ada di batasan masalah tadi. Ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terus ada proportionate statistic random sampling, ini random untuk pengambilan sampelnya. Skala Likert sudah kayak biasanya ada 1 sampai 5, 1 sampai 5, terus akan dimasukkan ke model dan teknik SAMPLS, struktur accuracy modeling Patterns and Square. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.